Ya, baru saja kick off. Babak pertama adalah dimulai. Yang jelas gelaran Kali Baru Cup ke-18 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas, Hasna Utama Bandung, Raja Sifusa, Batik Kulbi, Izun Sport Apparel, 4S Apparel, RN Mebel, Hayakun Printing, Nono Peracing, Sedulur Selawase, Batik Aska, Pemdes Kali Baru, Pemdes Kali Tengah, Pemdes Patembak, Pemdes Gresik, Pemdes Geberan, Kecamatan Tengah Tani, Pemuda Meleot, Karang Taruna Kali Baru, Murah ST 2000 Fajar. Audio juga sepenuhnya masih diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, juga melalui pihak YouTube Kiposi Abines. Tentunya bersama Bung Kamil akan kembali saya coba pandu jalannya pertandingan di babak pertama. Satu tekanan yang kembali coba langsung dilakukan kesebelasan Amarido, belum cepat pergerakan dari sosok pemain bernomor punggung 18, sementara masih terjadi untuk Mamaku Handi yang selalu hadir di tengah-tengah kita di sela-sela kesibukan beliau yang masih menyempatkan diri untuk hadir secara langsung berikan support pada panitia. Yang jelas masih kita nantikan kembali satu tekanan datang dari sektor nampaknya terlepas satu kontrol dari pemain bernomor punggung 10 El Capitano Denti. Nampaknya hasil satu lemparan ke dalam dari kesebelasan Porcel Sony, pemain yang sempat bermain untuk Liga 3 Nasional. Ada sosok Haidar, pemain yang didatangkan dari timur Kepulauan Nusa. Sementara ada satu foul persis terjadi di depan pengadil lapangan sosok Kritus yang kali ini mendapatkan marking dan juga hadangan yang begitu ketat rapi terjalin di sektor belakang. Jelas tentunya kembali menjadi satu kesempatan bagi kesebelasan Porcel. Satu kesempatan tentunya dari tim Porcel guna merepotkan penjagaan sosok Abim, pemain yang besar bersama tim DK Porda Kota Media Cirebon. Kita nantikan satu tendangan dari tim Porcel. Luar biasa, Hamid Muhammad, dia berhasil menusuk tentunya satu hadangan agar yang begitu rapi, namun juga satu set. Yang dilakukan oleh sosok Abim. Enak sekali nampaknya Abim yang kembali tampil begitu memikat, tampil begitu luar biasa. Awal tentunya babak pertama satu tekanan, kembali ada satu ketenangan pemain bertahan dari kesebelasan Amarildo CF. Begitu cepat tekanan yang coba dibangun. Ton awe. Jangan gitu sih komedi. Ada satu lemparan ke dalam gol bagi kesebelasan Amarildo CS yang coba bermain di sektor sebelah kanan. Sementara upaya kembali juga nampaknya masih terjadi perebutan bola Sony. Keluarkan kembali pada siapakah Sony. Nampaknya di sana ada sosok Kadek Wardana, pemain yang didatangkan dari Sanur Bali. Sosok Kadek Wardana ikut bagus banget. Sosok Kadek pemain teranyar yang didatangkan oleh kesebelasan Porcel. Sementara di sektor kanan jelas ada sosok Panji dengan kecepatannya Panji. Coba melepaskan diri Panji sendirian Panji. Satu umpan finishing dari Panji berhasil kembali dihentikan. Sementara Hamid satu umpan memanjang, ada COD yang salah terkirim nampaknya dari sosok Hamid Boban tertuju pada siapakah di sana. Nampaknya jelas lebih dekat dengan kawalan Abim. Sementara di sektor sebelah kiri anak-anak dari kesebelasan Amarildo coba membangun serangan melalui kaki Adama. Panjika yang jauh sekali turun ke belakang. Masih kita tunggu tentunya di sana ada Rizik, masih dengan ketenangannya Rizik ke Panji. Jelas kokoh sekali nampaknya Panji bergerak sendiri, one touch marking. Tuhan, ada satu ucapan selamat datang pula nampaknya dari sosok Adam yang berhasil kembali menusuk ke arah jantung dari kesebelasan Porcel. Tuhan, nampaknya jual beli serangan yang nampaknya tidak terelakkan di awal babak pertama permainan yang sudah sama-sama menekan. Namun nampaknya kembali ada satu kontrol yang tenang dan satu umpan diagonal juga nampaknya lebih dekat dengan arah penjaga gawang Abim. Luar biasa Abim yang selalu menjadi pilihan utama di sektor pertahanan. Salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Amarildo CS. Kita nantikan kembali Amarildo membangun serangan dari sektor tengah dari
posisi bertahan nampaknya ada dorong kembali pada Rijik di sektor sebelah kiri sedikit topak lewati garis masih anak-anak Amarindo CS Rijik masih dengan kontrol yang tenang. Rijik berbagi bola nampaknya coba melebar jauh ke sektor sebelah tengah, jelas di sana ada Ferdi, pemain yang juga tentunya begitu enak di sektor belakang. Satu umpan panjang, ada challenge namun begitu kokoh dua ke dalam bagi kesebelasan Korsel melalui sosok Wahyu pemain yang didatangkan dari kota Tangerang, nampaknya disodani kembali harus bermain ekstra keras. Satu umpan masih dalam penguasaan anak-anak Korsel. Marti berhasil kembali dihentikan. Wow, luar biasa nampaknya pergerakan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Rudi yang tadi nampaknya coba melepaskan diri dari kawalan yang begitu ketat. Martin dari sosok Wahyu bergerak di sektor sebelah kiri. Ada satu foul yang nampaknya kembali bagi kesebelasan Amarildo CS di sektor belakang. Ada Rijik, enak sekali Rijik. Sedikit demi sedikit agak bergeser ke sektor kiri. Masih Rijik sendirian di sana. Rijik berbagi bola dengan siapakah yang jelas nampaknya ada Panji yang kembali mengandalkan kecepatan pemain yang kembali begitu luar biasa dengan kecepatannya begitu amazing. Sementara ada sosok Dafa yang juga nampaknya berinisiatif datang membantu. Satu umpan panjang Rijik tertuju pada siapakah nampaknya nomor punggung 12. Di sana ada Apip, enak sekali satu umpan yang coba disodorkan Apip. Sementara ada marking ketawa. Kemudian cukup berbahaya nampaknya. Amarindo mencoba menekan memasuki jantung pertahanan. Jelas di sana ada Panji masih dengan kita Panji angkat dan gol di menit ke-7 26 detik. Panji akhirnya berhasil merobek jala dari tim Korsel. Satu hempasan yang begitu dahsyat, gol dari dua tiga. Satu tekanan berhasil merubah papan skor 1-0. Sementara unggul kesebelasan Amarildo CS atas tim Korsel Lungung Benda. Kita nantikan bakal seperti apakah respon yang akan dilakukan oleh kesebelasan Korsel dengan satu gol berkelas yang jelas semangat gorengan pinggir kali. Itu gol indah sekali melalui satu lesakan begitu luar biasa. Kita tunggu tentunya kesebelasan Korsel untuk segera melakukan satu tekanan menuju pertahanan dari Amarildo melalui nomor punggung 4 Wahyu bergeser Hamid Bobana. Masih Hamid bergeser kemanakah Hamid yang jelas kembali ada Tiki Taka yang coba dikembangkan oleh kesebelasan Korsel. Rido jauh melebar nampaknya di sana ada Yuri. Masih Yuri Haidar, sosok pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Korsel. Satu marking ketat yang kembali coba datang ketenangan dari sosok Haidar yang nampaknya masih terusik oleh rapat dan ketatnya marking yang kembali coba dibangun kesebelasan Amarildo CS. Amarildo CS, wow luar biasa pada satu tekanan dan nampaknya kembali satu arah bola yang sedikit agak tercecer. Satu umpan diagonal, umpan yang begitu memanjakan pergerakan dari anak-anak Korsel. Upaya yang kembali gagal dilakukan kesebelasan Korsel guna secepatnya menyamakan, namun justru arah bola kembali meninggalkan lapangan. Rijik jauh melebar, ada Haidar. Wow enak sekali Haidar angkat dan masih dalam jangkauan. Tentunya satu tekanan marking tak dilakukan oleh kesebelasan eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning, juga tentunya melalui via YouTube Tifosi Fines. Di babak pertama 1-0 gol cepat kembali tersaji di menit ke-7 26 detik. Satu hempasan, sementara satu marking. Ada kesempatan kembali. Nampaknya dari tim Korsel ada Kadek Wardana. Iketut bagus banget pemain yang didatangkan dari Gianyar Bali. Sosok Kadek Wardana
yang harus bekerja ekstra keras nampaknya di sektor tengah pertahanan ataupun yang coba robek pertahanan dari kesebelasan Amarildo CS. Ada Hamid Boban, masih kembali terjadi perebutan bola Panji. Sosok pembeda di babak pertama tentunya sosok Panji, masih dengan aksi yang cukup menawan. Wow, back heel yang coba dilakukan oleh sosok Panji. Ada Sony, sementara Hamid Boban, Hamid masih dua pemain yang harus menghentikan serangan Hamid. Sementara satu satuan kembali, satu wanita marking Dona angkat dan masih kemudian satu kesulitan. Oh Tuhan, oh ada handball. Dan yang jelas nampaknya pula di lapangan menunjuk titik putih apakah jelas kali ini ada kesempatan kembali dari kesebelasan Amar untuk menggandakan keunggulan setelah salah seorang pemain dari kesebelasan Porsel menyentuh sikut bundar persis tentunya di dalam area kotak penalti. Oh Tuhan, nampaknya berselang sekitar 4 menit ada satu kejutan kembali yang bakal tercipta di hadapan kita. Setelah tendangan 12 pas nampaknya akan coba dilakukan oleh tim Amarildo CS melalui nomor punggung 8 Adam versus Ipong Adam. Ya, nampaknya benar ada satu tendangan 12 pas ataupun tendangan penalti bagi kesebelasan Amarildo CS di babak pertama, tepatnya menit ke-11 36 detik one touch, dan masih kita nantikan akan dan kembali robek jala dari Ipong 2-0 di awal babak pertama. Berselang 4 menit kembali ada satu gol dan 2-0 akhirnya kembali menjadi keunggulan sementara kesebelasan Amarildo CS. Satu pelanggaran persis nampaknya terjadi di depan pengadil lapangan dan itu jelas di dalam area kotak penalti dan satu tendangan 12 pas akhirnya mampu merubah papan skor menjadi 2-0. Kita nantikan tentunya akankah pemain termahal dari kesebelasan Porsel sosok Seto Gonzales akankah diturunkan di pertengahan babak pertama guna memberikan penyeimbang di sektor tengah ataupun bermain di sektor sebelah kiri. Masih kita nantikan bersama Sony sendirian di sana, masih Sony angkat mantap matikan akhirnya berhasil memperkecil hanya berselang 1 menit 26 detik. Akhirnya Antos mampu merubah papan skor menjadi 1-2. Wow, gol yang kembali berkelas, gol spektakuler di pertandingan sore, benar-benar tercipta begitu enak sekali dan satu hempasan. Dari dalam area kotak penalti nampaknya tidak terdeteksi oleh ketatnya pertahanan yang dibangun kesebelasan Amarildo CS. Semakin luar biasa tentunya pertandingan di sore hari dengan dua beli serangan, gol-gol tercipta yang begitu enak, gol spektakuler. Masih kita nantikan bersama respon cepat dari kesebelasan Porsel. Satu tembakan untuk 2-1. Sementara masih kita menunggu di sektor sebelah kanan, satu tekanan kembali coba di bawah Amarildo melalui nomor punggung 14 Aldi. Kita nantikan satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Amarildo CS Rijek yang bermain di sektor belakang. Begitu enak nampaknya penampilan dari sosok Rijek. Di sisi belakang ada pemain yang cukup luar biasa, Ferdi. Masih sendirian Ferdi Verdong, masih sosok bisa umpan dari Ferdi Verdong juga berhasil nampaknya dihentikan. Sementara di sana ada Antusian coba melepaskan diri dari kawalan dua pemain bertahan
kesebelasan Amarildo CS. Terlepas kembali ada Rejeki yang lagi-lagi coba bangun serangan, menekan dari sektor sebelah kiri, berjalan begitu tengah. Namanya permainan di pertengahan babak pertama, jual di serangan tercipta ada 3 gol. Benar-benar inilah salah satu pemain yang banyak sekali mendatangkan dari Liga 3 dan juga di BK Porda. Satu umpan terlalu tajam, namanya satu hempasan, satu umpan menyerang Ricik menuju area kotak penalti. Sementara penjaga gawang Ipong ia nampaknya disodani harus begitu cepat kebobolan dengan 2 gol. Masih menantikan di sana ada Panji. Wow, nampaknya Panji juga masih mendapatkan marking yang begitu ketat, marking yang begitu rapat nampaknya dari sosok Yuri. Rejeka dorong kembali Adam mencetak gol kedua dari kesebelasan Amarildo CS. Masih kita tunggu satu umpan menyilang, tertuju kembali sosok pemain bernomor 4. Jelas di sana satu upaya kembali coba dibangun, sedikit tersendat kembali Amarildo CS datang dari sektor sebelah kanan. Luar biasa kecepatan, Apip datang dan satu umpan diagonal yang coba dimainkan oleh kesebelasan. Di sana jelas Aldi Apip masih sedikit tersendat. Hamid Boban juga nampaknya masih menemukan kebuntuan satu tak marking juga nampaknya berhasil dihentikan. Ada Kadek Wardana, masih Kadek Haidar, Kadek Hamid melempar kembali Hamid Kadek, sementara ada Wahyu bergeser pada Kadek Hamid, Kadek Wahidan. Wah, satu skill dewa ya namanya coba dipertontonkan. Sosok Wahyu di sektor sebelah kiri enak sekali bermain di sektor tengah. Di sana ada Dava Fasa, nampaknya Dava yang kembali masih agak sedikit tersendat pergerakan dari sosok sang fenomenal Dava Fasa. Sony dorong jauh ke sektor belakang Derek yang coba dimainkan oleh kesebelasan Porsel. Ibong cukup berani dan Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Yang jelas Mansomai kecebur ninggot. Oh my god, satu peluang emas nampaknya gawang yang sudah ditinggalkan oleh Ipong. Panji menyia-nyiakan satu peluang emas 24 karat yang dijadikan tembaga. Sementara di sana Haidar juga satu peluang yang kembali nampaknya gagal untuk kembali menggandakan keunggulan. Panji yang begitu tenang bergerak di sisi sebelah kiri, upaya kembali datang melalui nomor punggung 9 dapat jauh melebar nomor punggung 14 tertuju di sana. Aldi juga nampaknya masih berhasil dijauhkan dari pertahanan, sementara masih terjadi kembali perebutan bola. Dandi Haidar kembali nampaknya ada skill yang cukup mumpuni di sektor kanan. Luar biasa, Rido berhasil kembali membuang ataupun coba memberikan ketenangan di sektor belakang. Dua beli serangan di sepanjang babak pertama di awal ataupun di pertengahan babak pertama tercatat sudah ada 8 kali dari dua tim yang sama-sama menekan. Sementara ada 3 gol yang tercipta di awal babak pertama. Datang kembali di sana ada Ferdi. Oh, Ferdi nampaknya kalah kuat body dengan sosok Antus. Sementara Haidar yang juga nampaknya masih mendapatkan kesulitan oleh marking begitu ketat. Ada Hamid Boban masih sendirian. Hamid umpan masih dalam kecepatan. Akan beberapa dari yang jelas satu upaya yang kembali coba dilakukan sosok Rian Zegal. Gagal nampaknya Rian Zegal untuk melepaskan diri dari kawalan Aldi di sektor sebelah kiri. Di sektor kiri masih terjadi kembali tekanan melalui Rian. Oh, luar biasa begitu ketat marking pemain nomor 15 Aldi. Lemparan ke dalam nampaknya kembali sudah dilakukan. Salah satu marking ketat yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Amarildo melalui ketenangan Panji. Satu umpan kembali juga masih tersendat Hamid Boban. Ada foul terlebih dengan pergantian pemain dari kesebelasan Haidar, pemain bernomor. Akankah dengan masuknya sosok gelandang dengan naluri menyerang Nurul, kesebelasan Porsel mampu kembali untuk menyamakan kedudukan? Sementara di sektor sebelah kiri ada satu peluang yang juga nampaknya tercecer begitu jauh. Masa lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Porsel yang banyak menekan dari sektor sebelah kiri. Kita nantikan apakah gerangan yang terjadi. Namun nampaknya kembali ada satu tekanan dibangun dari anak-anak Porsel. Angkat jauh menuju area fokus penalti. Jelas tentunya
nampaknya di sana Abim yang nampak sudah cukup ready, nampak sudah cukup siap melalui satu bola yang juga masih berhasil di-save dengan sempurna. Abim dorong jauh nampaknya ke area namun ada Hamid Boban yang coba menghalau. Satu derek kembali coba dibangun oleh Kadek, sementara Sony F16 menuju lurus dan satu set berkelas yang dilakukan oleh Abim benar-benar kembali menampilkan dua serangan dan satu penampilan yang begitu eksplosif. Jaga gawang Abim, Sony yang tadi melakukan satu shot di luar area kotak penalti dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Sementara pertandingan sore ini kembali masih dipantau oleh tuan warna hitam yang berada di posisi sebelah pojok kidul sebelah wetan. Hamid Boban rapi sekali nampaknya satu pergerakan. Ada Kadek Wardana dorong kembali pada siapakah Kadek yang jelas Hamid Boban nampaknya bergeser ke sisi sebelah kanan cepat sekali bergerak lambat Martin dan terlalu tajam dan menusuk ataupun menusuk ke arah jantung pertahanan. Telah kembali satu ketenangan tertata begitu rapi di sektor pertahanan dari kesebelasan Amarindo CS. 1-2 masih menghiasi layar monitor kami. Akankah di babak pertama skor 1-2 akan bertahan? Namun jelas masih ada banyak waktu dan kesempatan untuk kedua tim guna merubah papan skor. Tekanan yang kembali coba dibangun melalui sektor tengah. Satu upaya jauh lebar. Kembali sedikit agak bergeser. Ada Hamid Boban derek pas di sana dan entus. Ada satu dorongan dan play yang coba langsung dimainkan. Wantak Nurul lama momentumnya hilang nampaknya dari sosok Nurul. Terjadi ada satu parkir di area kotak penalti. Datang kembali upaya tekanan dibangun Amarindo dan di sana jelas ada satu tarikan dan satu kartu kuning nampaknya jelas langsung keluar dari satu peladil lapangan pemain bernomor 23 Yuri. Kartu kuning pertama nampaknya di babak pertama. Jelas tentunya kembali memberikan kesempatan bagi tim Amarindo CS untuk kembali menekan. Jagaan dari Ipang, tendangan bebas dari luar area kotak penalti berjarak sekitar 23 meter. Akankah satu kesempatan kembali mampu merubah papan skor? Dua beli serangan yang nampaknya kembali tersaji di hadapan kita di penghujung babak pertama. Satu kesempatan kembali bagi kesebelasan Amarindo CS melalui satu servis tendangan bebas Dandi. Oh Tuhan, hanya berjarak setipis komisi kucing. Nampaknya satu lempasan ala Leonel tentunya di sektor kembali memberikan satu shot terapi. Wow, jantung kita yang kembali dipompa begitu kencang dengan aksi-aksi menawan individu yang begitu luar biasa. Jelas kembali Arian duel. satu tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Amarindo CS. Sementara kembali Dandi yang tadi melakukan satu aksi menawan, satu tendangan dari luar area kotak penalti Kadek Wardana. Masih kita nantikan Kadek kemana ke arah bola dari Kadek. Yang jelas kembali satu umpan tiki taka yang coba dibangun oleh kesebelasan Porsen jauh tertuju ke penjaga gawang Ipong.
Masih begitu tenang nampaknya Ipong. Sementara Habib Boban derek saja di sana ada Kadek Wardana. Sementara satu hempasan bola melambung begitu tinggi, satu kontrol kembali dilakukan oleh Wahyu. Angkat Kadek tertuju di sisi kanan dan sementara di sana ada Entus yang kembali coba berinisiatif menekan Nurul yang masih belum pada format terbaiknya ataupun masih belum pada permainan terbaiknya tujuan yang coba dimainkan Nurul. Kita tunggu di sana ada Dava Fasha. Enak sekali Dava nampaknya kembali persendakan jelas. Ada satu kartu kuning yang nampaknya kembali keluar dari satu pengadilan. Dava yang tadi nampaknya mengangkat tungkai terlalu tinggi dan satu hempasan kembali terjadi di tengah-tengah lapangan. Memaksa satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Porsel. Mas Ade Abdullah kembali tentunya masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon di babak pertama. Tentunya babak yang begitu menegangkan, babak yang begitu luar biasa, taktikal, ramah yang tersaji di tengah-tengah lapangan. Nampaknya hingga saat ini masih begitu enak sekali kita saksikan. Menantikan terjadi penghujung babak pertama. Akankah Amarlo CS mengunci skor sementara 2-1 atau kembali kesebelasan Porsel mampu untuk menyamakan kedudukan? Sementara kembali bola tercecer begitu jauh, lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Nampaknya ada satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Porsel. Satu upaya kembali juga berhasil dijauhkan dari area box CS. Lemparan ke dalam kembali berkali-kali terulang, nampaknya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Porsel. Ada Entus, sementara di sektor kanan kecepatan dari sosok Kadek ataukah nomor 6 Rian, juga ketenangan dari penjaga gawang Abim yang kembali tampil begitu tenang, tampil begitu energi di bawah mister gawang tentunya Mario CS. Abim dorong jauh ke sektor tengah, Pak Busur meluncur, angkat kembali, masih terjadi kembali pertemuan satu hempasan. Nampaknya di sana coba hentikan. Wow, nampaknya kembali ada ketenangan dari sosok Panji. Lantak marking Panji, sodorkan kemana ke arah bola dari Panji yang jelas masih sepenuhnya dalam penguasaan Amarildo CS. Satu hempasan kembali, mematikan. Pasa akhirnya kembali merubah papan skor menjadi 3-0 melalui 3-1 menjadi asis terbaik yang nampaknya kembali tercipta, tersaji di hadapan kita. Dan akhirnya dapat mampu merubah papan Mario CS. Data yang nampaknya kali ini sedikit agak bergeser ke depan tanpa terdeteksi dari para pemain bertahan dari kesebelasan Porsel. Akhirnya mampu datang kembali tekanan melalui Panji dan datang satu tekanan melalui sektor kanan juga Rudi. Masih sendirian Rudi, sedikit bergeser Panji yang juga nampaknya sudah menyisir di sisi sebelah kanan. Panji kembali satu umpan tertuju pada Rudi. Panji dan nampaknya masih dalam penguasaan begitu tenang. Satu umpan derek di sana ada Entus dan dalam satu ketenangan momen Porsel masih mencoba tentunya untuk mencari penyeimbang di babak pertama. Gol kembali tercipta begitu indah, lesakan dari sosok Dava Fasha merubah papan skor menjadi 3-1. Di babak pertama sudah ada 4 gol yang tercipta, benar-benar kembali menjadi salah satu laga di laga yang sangat-sangat luar biasa. Satu hempasan masih kembali terjadi perbuatan. Ada satu tarikan ataukah handball yang jelas benar-benar di sepanjang babak pertama Amarildo CS
bermain begitu enak, bermain dengan umpan-umpan terumpas ataupun bermain dengan dereknya begitu cepat. Sementara Porcel yang juga mencoba mengimbangi dengan tiki taka bola-bola umpan pendek melalui Sony. Oh, ada satu foul yang kembali terjadi persis di sisi sebelah kanan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Amarildo CS di penghujung babak pertama. Nampaknya ada satu kesempatan kembali bagi kesebelasan Porcel untuk memperkecil kedudukan Sony. Angkat Sony juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area box penalti tekanan. Dia nampaknya belum terhentikan. Dava dan nampaknya kembali ada satu umpan diagonal. Tertuju nomor 2 Ganda dan Alvin. Amarildo CS kembali memangkas jarak semakin jauh 4-1 di penghujung babak pertama. Satu kerjasama yang begitu luar biasa. Satu gol kembali tercipta. Manisan bentuknya bunder manis rasanya. Luar biasa, gol yang tercipta begitu enak di penghujung babak pertama. Tentunya kembali merubah papan skor menjadi 4-1 ataupun di Indonesia kan 4-1. Unggul sementara kesebelasan Amarildo CS atas kesebelasan Porcel yang namanya masih cukup kesulitan untuk kembali coba merepotkan pertahanan yang digalang Rizky ke sektor. Namun satu umpan diagonal juga berhasil. Nampaknya coba dan bersama dengan itu bola berhasil sudah kick off babak pertama dengan skor sementara 4-1 untuk keunggulan Amarildo CS. Baik hadirin, mitra olahraga menantikan jalannya pertandingan babak kedua kembali bersama rekan saya untuk memberikan door pass. Monggo Mas Teguh.